Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Magma dimanapun Anda berada, ya balik lagi di Petani Magma bersama saya Kang Henry. Ya sudah hampir 1 bulan ya saya tidak mengupload video terbaru ya. Tapi saya juga sedang melakukan pembuatan materi ya sebenarnya untuk budidaya lele ya, khususnya buat para pemula yang ingin belajar. Dan ini semua permintaan dari sobat semua ya yang masuk ke dalam admin saya. Nah, oleh karena itu saya tetap akan melanjutkan pembahasan selanjutnya nih sobat. Ini sering sekali dialami oleh para pemula budidaya lele ya. Banyak yang menanyakan ya ke saya, kenapa sih Bang ya kan pada saat baru tebar benih ya belum ada seminggu ya rata-rata sudah pada mati ya, mati massal dan segala macem. Lalu apa aja sih penyebabnya? Nah, di video kali ini saya akan bongkar semua buat sobat semua ya, tentang 8 penyebab kematian bibit lele pada saat awal tebar benih atau pada awal minggu-minggu pertama ya. Nah, ini akan saya bahas. Oke. Petani rakyat, Petani Magma. Jadi yang paling pertama yang harus sobat ketahui dan pahami ya, bahwa yang namanya kita mau budidaya lele maka mempersiapkan kolam ya. Jadi yang pertama itu pastikan kolam harus disterilisasi ya, atau dalam hal ini penyebabnya karena kolam belum disterilisasi oleh sobat semua. Nah, ini penyebab yang umum ya. Jadi kebanyakan pemula tidak sabar ya, ingin langsung tebar lele pada saat kolam sudah dibuat ya, baik kolam terpal ya, kolam semen ataupun kolam tanah ya. Itu kalian kebanyakan mungkin ada yang tidak sabar ya, udah langsung pesan benih dulu atau pesan bibit dulu, kemudian kolam belum siap dan bibit sudah datang. Nah, ini kendalanya di sini. Jadi kalian buru-buru ya untuk budidaya lele, dan itu kita tidak menyarankan. Oke, jadi kolam harus disterilisasi ya. Terutama kita sudah infokan di video kemarin ya, untuk kolam terpal ya cukup menggunakan antibiotik ya, itu bisa langsung ya, bisa tebar untuk esokannya ya. Kalau bisa didiamkan dulu sehari juga nggak ada masalah, walaupun di hari itu juga dengan antibiotik itu bisa langsung tebar. Nah, kalau untuk kolam semen itu paling tidak kita harus merendam dulu dengan yang namanya gedebong pisang ya, bisa. Nah, itu untuk menghilangkan zat kimia ataupun bakteri ataupun hal-hal lain yang terkandung dalam bahan tadi ya, semen ataupun batu bata ya kan, kita membuat itu kan semua pasti dengan bahan-bahan kimia. Nah, itu yang harus sobat harus pahami, bahwa dari aroma ataupun bau dari semen juga itu kan mesti dihilangkan dulu. Jadi mesti direndam selama 3 hari paling tidak pakai gedebong pisang. Kemudian habis itu setelah 3 hari baru dibuang total ya, kemudian isi dengan air yang baru. Nah, jadi kita benar-benar menjaga kolam dulu, jangan sampai kita buru-buru tebar benih atau tebar bibit ikan lele. Oke sobat, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah air kolamnya itu belum siap atau belum jadi ya. Ketika bibit kalian pengen tebar, air kolamnya belum siap gitu loh. Karena gini, kenapa sih air itu maksudnya belum siap atau belum jadi, gimana sih Kang? Jadi air belum siap itu, kita itu budidaya lele harus mengerti yang namanya habitat ikan lele ya, bahwa ikan lele walaupun air tawar tapi bukan berarti kita bisa langsung tebar dengan air baru ya, atau air yang masih bening. Air lele itu habitatnya air yang keruh, makanya kita harus merekayasa air. Itulah kita para pembudidaya harus mengerti ya dari segi habitat dari ikan lele. Jadi kita bisa merekayasa air dulu menggunakan probiotik ataupun hanya garam krosok yang sudah didiamkan selama 7 hingga 14 hari ya.
hingga warnanya berubah menjadi kehijauan. Seperti itu sobat ya. Jadi kalau tidak didiamkan atau tidak dijadikan dulu air untuk habitat ikan lele nanti yang kita pelihara, itu kemungkinan lele akan stres, karena air bening itu bisa menyebabkan lele stres. Alasan lain yang masuk akal ya buat sobat semua, kenapa sih air lele itu harus keruh, itu kalian pasti kalau beli bibit kan kalian tidak tahu ya waktu awal dia udah dibiasakan di habitat air keruh atau tidak. Kebanyakan ya para penjual bibit itu pasti kalau kita pembesaran, kita pasti beli di pendederan. Pendederan itu biasanya tetap airnya udah hijau, udah keruh biasanya ya. Kebanyakan. Jadi kita menjaga yang namanya ikan lele itu stres di air bening. Oke, itu alasan yang masuk akal buat sobat semua. Nah, kemudian yang ketiga ya, penyebab kematian ikan lele itu karena tidak melakukan yang namanya proses aklimatisasi dan sterilisasi pada bibit ikan lele yang baru datang ya. Ketika baru datang itu sebisa mungkin sobat harus sterilisasi dulu ya. Kenapa? Karena kita punya pengalaman, kita dikirim bibit ya dari mitra kita juga, dan memang kita tidak tahu ya, tapi kita sebenarnya sempat mendapatkan info bahwa dirigen yang digunakan mitra kita itu pernah dipakai sesuatu yang kira-kira yang mengandung bakteri lah istilahnya. Jadi pada saat dikirim ya sebenarnya bibit lele itu sehat gitu loh. Bibit lele itu sehat, tapi begitu kurang lebih dalam waktu 1 minggu pertama itu banyak kematian. Jadi faktornya itu bisa jadi dirigen yang digunakan itu punya bakteri ya, atau memiliki bakteri, atau pernah digunakan sesuatu yang mengandung bakteri. Nah, ketika udah kotor nggak dicuci bersih ya resikonya ya kena bibit kita gitu yang kita pesan. Nah, itu seperti itu sobat. Jadi harus disterilisasi dengan apa? Dengan antibiotik cukup ya. Banyak antibiotik kayak Infrovlog atau mungkin kita menggunakan Red Blue Dog ya. Kemudian proses aklimatisasi yaitu proses di mana penyesuaian fisiologis ya, atau istilah mudahnya adaptasi ya dari bibit ikan lele waktu di lingkungan yang pertama ke lingkungan yang baru. Nah, jadi itu proses aklimatisasi itu adalah penyesuaian lingkungan ya dari yang sebelumnya menuju ke yang baru. Dan itu biasanya faktornya adalah terutama penyesuaian suhu ya. Suhu air itu perlu diperhatikan. Jadi seperti itu ya sobat ya, penyesuaian suhu dulu dan jangan lupa sterilisasi. Oke, yang keempat yaitu bibit yang kalian pesan itu sakit sobat. Jadi bibit ini sakit ya, kita nggak tahu ya kalau kalian nggak pernah pelajari. Jadi pastikan bibit itu sehat dan lincah. Ya, kita juga selalu memberikan materi ya di video sebelumnya tentang bagaimana kita memilih bibit yang berkualitas. Nah, ini nyambung juga yang kelima ya, bibit kurang berkualitas atau tidak jelas asal usulnya. Nah, ini bibit sakit ataupun bibit kurang berkualitas ya, kita sudah mendalami itu semua dan memang kalian sobat semua harus mengerti ilmunya. Dan ilmu ini saya nggak bongkar semua di sini ya, karena saya di sini hanya menerangkan tentang penyebab kematian lele pada saat tebar di minggu pertama. Dan materi yang untuk kalian mau dalamin ini ada di materi kita ya, di pelatihan budidaya lele. Kalau kalian sobat semua memang mau mengikuti pelatihan dengan benar, saya yakin sobat semua langsung bisa jadi ahli dalam budidaya lele, terutama untuk memilih bibit yang berkualitas ya. Gambaran buat sobat semua bahwa bibit tidak boleh sakit dan bibit harus berkualitas atau asal usulnya jelas. Nah, asal usul jelas ini terutama dari indukan sobat ya. Yang mudah dicari adalah ya bibit sangkuriang atau mutiara yang dengan kualitasnya sudah jelas ya sobat, terutama khusus di Pulau Jawa. Kita ngomong di Pulau Jawa hanya bibit itu yang kita anjurkan itu. Nah, masalah kalau di wilayah lain yang mungkin nanti sobat semua temukan bisa dikonfirm ke kita ya kalau untuk masalah itu, karena kita jelaskan semua tentang keunggulan ya dari masing-masing jenis lele yang ada di Indonesia di pelatihan kita di materi budidaya lele yang kita rangkum ya buat sobat semua nanti. Oke, kemudian yang keenam ya, itu perjalanan bibit
yang kalian pesan tuh terlalu jauh. Nah, ini juga harus diperhatikan sobat. Mungkin jarak terlalu jauh itu akhirnya bibit lele ya dalam satu dirijen tuh lemas ya kan. Atau mungkin bukan di dirijen ya, kalau dalam jarak jauh biasanya pakai plastik ya dikirim. Sudah dikasih oksigen ya maksudnya. Jadi bibit itu tetap ada ketahanan ya dalam pengiriman jarak jauh, dan disarankan tidak boleh lebih dari 4 jam sih sobat sebenarnya. Karena itu tadi ada di mana batas oksigen itu ya akan habis. Nah, itu tidak baik ketika lebih dari 4 jam. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah bibit ya. Itu terlalu padat sobat dalam satu dirigen atau dalam satu plastik ya, apalagi itu nggak boleh. Nah, itu terlalu padat sehingga jumlah oksigennya tidak memadai ya. Yang pasti akan lemah ya atau lemas ya lelenya. Kemudian juga bisa terjadi ya kematian juga ya ketika mungkin dalam proses perjalanan. Ini pun kalaupun yang dekat ya nggak boleh terlalu padat sobat ya. Kita pesan bibit dekat ya, misalkan nggak jauh, tapi terlalu padat itu juga sebenarnya nggak bagus ya. Paling tidak untuk hasil yang maksimal ya, kayak satu dirijen yang biasa tuh, itu biasanya kita sekitar 1.500 sampai 2.000 lah paling tidak ya, sudah maksimal gitu loh. Jadi jangan melebihi misalkan 3.000 misalkan. Nah, itu tidak boleh sobat. Oke, kemudian pemberian pakan ya, ini yang terakhir. Pemberian pakan terlalu banyak ya saat baru ditebar atau lagi dalam proses adaptasi di dalam kolam kita. Jadi baru ditebar ya kan, dari pagi misalkan tebar, sore lo udah main dikasih banyak aja gitu tanpa perhitungan pemberian pakan yang kita udah berikan di video sebelumnya ya. Kalian nggak ngerti ya udah gitu loh. Kalau kekenyangan juga efeknya ya lele pasti cepat kena gejala penyakit ataupun kematian secara massal. Nah, itu sobat ya. Jadi itu yang menyebabkan kematian lele pada saat bibit baru ditebar atau mungkin pada saat-saat minggu awal ya. Itu yang jadi prioritas yang harus kalian perhatikan dalam memulai budidaya lele. Jangan sampai salah ya untuk melakukan pencegahan dari 8 penyebab ini. Oke, seperti itu sobat Magma ya. Semoga semuanya bisa semangat dalam budidaya lele ya. Sukses selalu buat para pembudidaya lele di Indonesia. Dan juga saya mohon maaf ya karena baru bisa upload lagi. Tapi yang pasti kita juga menginfokan ke sobat semua bahwa saat ini petani Magma sudah melakukan yang namanya pemijahan ya lele atau pembenihan. Dan nanti kalau ada yang ingin memesan ya, terutama untuk kemitraan kita, bisa langsung order langsung di admin kita. Kita akan kirim apa yang dibutuhkan untuk sobat semua, terutama untuk di Jabodetabek ya. Salam hangat dari petani Magma. Saya Kang Henry undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama petani.